Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Saya harap dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan keseharian kita dengan baik. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai contoh-contoh soal pajak penghasilan pasal 21 atau lebih dikenal dengan PPh pasal 21. Contoh soal ini lebih fokusnya ke contoh soal untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, contoh soal yang pertama. Diasumsikan Tuan Budiman adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Dia memiliki seorang istri, ibu kandung yang tidak bekerja, serta ayah kandung seorang pegawai swasta. Adik kandungnya masih duduk di bangku SMU kelas 3. Tahun 2017, Tuan Budiman memperoleh penghasilan bruto sebesar 650 juta rupiah, disertai dengan biaya usaha sebesar 120 juta rupiah. Jadi dalam penghasilan 650 juta tersebut ada biaya usaha di dalamnya. Informasi tambahannya, Bapak Budiman ini taat pajak dan Bapak Budiman ini mengeluarkan zakat ya kepada Badan Amil Zakat yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Zakat yang dikeluarkan di sini adalah 2,5%. Bapak Budiman ingin menggunakan jasa konsultan pajak, ya konsultan pajaknya di sini, ya anggaplah Bapak Cahyadi misalnya. Jadi kalau ada di sini mendengarkan materi saya Bapak Cahyadi, selamat datang Bapak. Siapa tahu Bapak memang konsultan pajak juga ya. Ya, yang ditanyakan, berapakah jumlah pajak yang terutang di tahun 2017 menurut perhitungannya konsultan pajak? Terus, berapakah besarnya PPh 28 atau 29 untuk tahun pajak 2017 jika PPh 25 atau angsuran pajak tahun 2017 adalah nihil? Dan yang terakhir, berapakah angsuran pajak PPh 25 untuk tahun pajak 2018? Jadi kita analisa kembali, Bapak Budiman ini adalah pekerja atau pengusaha dengan seorang istri tanpa anak ya. Di sini ada ibu kandungnya, ada ayah kandungnya disertakan dalam contoh serta adik. Nanti akan kita lihat di penyelesaiannya apakah mereka ini, bapak, ibu, serta adiknya ini masuk tanggungan Bapak Budiman. Nah, usaha Bapak Budiman ini penghasilan brutonya 650 juta. Dari 650 juta itu terdapat biaya usaha sebesar 120 juta. Terus diperjelas kembali, Bapak Budiman membayar zakat 2,5% dari penghasilan netonya ya, dari penghasilan bersihnya Bapak Budiman mengeluarkan zakat senilai 2,5%. Perhatikan penyelesaiannya. Ya, jadi di sini penghasilan brutonya Bapak Budiman 650 juta ya. Di mana dalam 650 itu ada biaya usaha 120 juta. Sehingga diperoleh penghasilan bersihnya atau netonya Bapak Budiman itu adalah 530 juta. Dari penghasilan netonya, Bapak Budiman mengeluarkan zakat senilai 2,5%. Ya, 530 juta dikali 2,5% diperoleh 13.250.000. Sehingga diperolehlah penghasilan neto setelah kompensasi zakat. Kompensasi dan zakat ya sebenarnya di situ 516.750.000. Nah, Bapak Budiman ini adalah Bapak Budiman ini adalah statusnya kawin tanpa anak. Ya, jadi PTKP-nya adalah K0 di mana Bapak Budiman sendiri 54 juta PTKP-nya ditambah dengan istri 4.500.000. Nah, si ibu ini tidak ditanggung oleh Bapak Budiman. Bapaknya juga karena bapaknya masih bekerja. Jadi bapaknya ini yang menanggung ibu dan adiknya Bapak Budiman ini ya. Sehingga diperolehlah PKP 458.250.000 rupiah. Nah, pajak terutangnya Bapak Budiman ya, ini menggunakan pasal 17
Kita breakdown 458 juta ini, 5% level pertama dikali 50 juta, 2.500.000, 15% dikali 200 juta, 30 juta hasilnya, dan sisanya 208 juta 250.000 dikali 25% diperoleh 52 juta 62.500 rupiah. Sehingga PPH terhutang Bapak Budiman adalah 84.462.500 rupiah. Jelas ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar. Jadi pajak terhutangnya Bapak Budiman ya, 84 juta sekian. Nah, jika misalnya di tahun 2017 Bapak Budiman tidak ada angsuran pajaknya, tidak ada PPH 25-nya, maka apakah pasal 28 atau 29? Pasal 28 di sini artinya kelebihan bayar. 29 kekurangan bayar. Di sini Bapak Budiman kurang bayar, maka yang cocok di sini adalah pasal 29 ya. PPH pasal 29 Bapak Budiman atau kekurangan bayar Bapak Budiman adalah 84.562.500 rupiah. Dan bagian C-nya, angsuran pajaknya Bapak Budiman untuk 2018. Jadi, kenapa kita menggunakan data 2017? Karena diasumsikan bahwa penghasilan atau kegiatan Bapak Budiman di 2018 akan sama dengan 2017. Sehingga dipakailah angka yang ada dari 2017. Sehingga angsuran pajaknya untuk 2018 adalah 84.562.500 rupiah dibagi 12. Ya, 12 bulan maksudnya. Sehingga diperoleh 7.046.875 rupiah per bulan yang harus diansur oleh Bapak Budiman di tahun 2018. Jelas ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya, di sini contoh kedua, saya agak percepat saja analisanya. Bapak David ya mempunyai bisnis dan ber-NPWP. Bapak David memiliki seorang istri yang tidak bekerja dan 2 orang anak. Di sini 7 dan 5 tahun umurnya. Bapak David menanggung ibunya yang sudah janda dan tidak memiliki penghasilan. Selama tahun 2017, Bapak David memperoleh penghasilan neto usaha sebesar 400 juta setelah dikurangkan biaya usaha sebesar 100 juta. Nah, Tuan David memiliki kerugian fiskal dari 2016 yang belum dikompensasi senilai 20 juta. Terus, Tuan David juga membayar zakat 2,5% dari penghasilan netonya, tapi ke badan zakat yang tidak disahkan oleh pemerintah. Nah, bagaimanakah perhitungannya? Ya, ketika Tuan David menanggung ibunya, terus Tuan David membayar zakat, tapi kepada badan yang tidak disahkan oleh pemerintah. Ya, jadi ini pertanyaannya, pajak terhutangnya Tuan David berapa? Terus berapakah pajak terhutang PP, apakah lebih bayar atau kurang bayar dari Tuan David jika pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain ada berupa PPH 21, PPH 22, dan 23, serta angsuran PPH 25-nya untuk 2018. Perhatikan penyelesaiannya. Ya, tadi dijelaskan bahwa penghasilan netonya Tuan David adalah 400 juta setelah dikurangi biaya usaha 100 juta. Berarti penghasilan brutonya Tuan David itu adalah 500 juta. Ya, kan mengatakan penghasilan neto dari usaha sebesar 400 juta, berarti penghasilan bersih. Maka untuk mengetahui penghasilan brutonya ya ditambah saja dengan biaya usahanya yang 100 juta. Dari penghasilan neto itu kita kompensasi kerugiannya Pak David tahun sebelumnya senilai 20 juta. 400 juta dikurangi 20 diperolehlah penghasilan neto setelah kompensasi senilai 380 juta. Nah, di sini zakat 2,5% yang dibayar oleh Tuan David tidak bisa diperkurangkan. Kenapa? Karena Tuan David ini membayar zakat di badan yang tidak disahkan oleh pemerintah. Ya, tidak boleh diakui sebagai pengurang pajak.
Ya, jadi sini zakatnya itu tetap 0, walaupun mungkin Tuan David yang mengeluarkan uang, tapi dalam hitung-hitungan pajak itu tidak bisa diakui. Ya, sehingga penghasilan neto setelah kompensasi kerugian dan zakat adalah 380 juta rupiah. Tuan David ini PTKP-nya karena dia kawin dan 2 anak, ya, maka Tuan David 54 juta ditambah istri 4.500.000 ditambah anak 4.500.000. Nah, sekarang kita hitung apakah ibunya tertanggung di sini. Ya. Tuan David 54 juta ditambah anak, sebentar. Ya, ibunya tertanggung ya di sini. Ibunya ditanggung oleh Tuan David karena setelah disahkan juga, itu dibaca nanti di soal di depan, telah disahkan bahwa ibunya ini ditanggung oleh Tuan David, sehingga PKP-nya Tuan David adalah 308 juta. Maka pajak terutangnya Tuan David adalah, ya silahkan diperhatikan. Ya, jelas ya pajak terutangnya. Nah, sekarang diperhatikan bagian B. Pajak terutangnya Tuan David adalah 47 juta. Namun, Tuan David telah dipungut atau dipotong dari pihak lain. Ya, totalnya 5 juta. Ada pajak PPh pasal 21, pasal 22, dan 23, totalnya 5 juta. Sehingga PPh pasal 29 atau kurang bayarnya Tuan David sisa 42 juta rupiah. Sekarang yang terakhir, angsuran pajaknya. Berapakah angsuran pajaknya Tuan David di 2018? Diperhatikan, yang dipakai di sini adalah 47 juta. Ini ya, pajak terutangnya. Bukan yang 42 juta. Kenapa? Karena diasumsikan bahwa penghasilan atau transaksi kejadian tahun sebelumnya sama dengan tahun sekarang. Ya, kalau yang ini PPh, pemotongan-pemotongan ini dianggap diabaikan. Ya, diabaikan saja. Yang dicari adalah pajak terutang sebelum dikurangi dengan kredit pajak. Itulah yang dipakai untuk menghitung angsuran pajak di tahun berikutnya. Dibagi 12, diperolehlah 3.916 sekian. Ya, saya kira jelas ya. Sekali lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan ini untuk soal ketiga ini saya tidak akan jawab penyelesaiannya, ya silahkan diperhatikan. Namun saya siapkan jawabannya. Silahkan teman-teman sekalian mengerjakan sendiri, cocokkan dengan jawaban yang saya tampilkan ini. Kalaupun ada jawaban saya keliru, tolong dikoreksi ya. Saya kembali ke soalnya. Dianalisa soalnya baik-baik, ya penghasilannya berapa, biaya usahanya berapa, terus membayar zakat kepada badan yang telah disahkan oleh pemerintah. Wajib pajak ini sudah menikah, 2 orang anak, sudah berumur 22 dan 21 tahun, dan statusnya masih kuliah. Wajib pajak ini juga memiliki anak asuh dengan seluruh biaya ditanggung oleh si wajib pajak ini, tapi belum ada surat adopsi sebagai anak angkat. Ya. Bapak ini juga, wajib pajak ini juga menanggung biaya hidup bapak dan ibunya. Jadi silakan dianalisa. Ya, silakan dianalisa. Dan ini pertanyaannya. Wajib pajak ini juga dipotong ya, PPh 21, 22, dan 23. Silakan dijawab. Cocokkan dengan jawaban yang saya tampilkan. Kalaupun jawaban saya keliru, boleh dikoreksi. Ya, saya kira cukup. Ya, sekian materi dari saya. Saya berharap semoga saja materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk teori PPh pasal 21 saya tidak jelaskan. Saya pikir rekan-rekan sekalian sudah mempelajarinya di perpajakan ya, mata kuliah perpajakan.